Pendahuluan. Asal kata hormon berasal dari bahasa Yunani yaitu hormai, yang berarti menggerakkan. Hormon merupakan suatu zat yang dihasilkan oleh satu bagian dalam tubuh. Organ yang berperan dalam sekresi hormon dinamakan kelenjar endokrin. Disebut demikian karena disekresikan dan diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah tanpa melalui saluran khusus. Hormon akan dikeluarkan oleh kelenjar endokrin bila ada rangsangan stimulus. Hormon tersebut akan diangkut oleh darah melalui kelenjar yang sesuai. Hormon steroid merupakan senyawa yang memiliki kerangka dasar terintervena asiklik. Fungsi fisiologis: testosteron berperan dalam mengembangkan organ laki-laki, otot, rambut, dan pembentukan sperma. Yang berikut adalah estrogen, berperan dalam pengembangan organ kewanitaan seperti ovulasi. Dan yang terakhir adalah progesteron, berperan dalam mempersiapkan uterus untuk menyuburkan indung telur. Yang berikut adalah hormon tiroid. Untuk pemberian hormon tiroid yang normal, tubuh membutuhkan jumlah iodium. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang antitiroid, di mana antitiroid digunakan untuk terapi hipertiroidisme untuk mengatasi gejala klinik sambil menunggu remisi spontan dan persiapan operasi. Keuntungan antitiroid antara lain yaitu mengurangi tindakan operatif dan segala tindakan komplikasi yang mungkin timbul, dan juga mengurangi terjadinya demam yang menetap karena penggunaan iodium radioaktif. Contoh obatnya Exteron, Ofertin, sama Proginopal, dan Oestrogel. Baik, sekarang kita melangkah ke metode kerja. Yang pertama yaitu disiapkan alat dan bahan. Alatnya yaitu timbangan analitik, kemudian ada gelas ukur, buret, klim, dan statir, ada pipet tetes, kemudian ada labu ukur, dan kemudian LMR. Kemudian bahan yang digunakan ada H2O atau Aquades, kemudian ada Na2CO3 atau natrium karbonat, ada KIO atau kalium iodidat, kemudian ada Na2S2O3 yaitu natrium tiosulfat, kemudian ada Ki, kalium iodidat, dan ada indikator amilum, serta yang terakhir yaitu ada NaCl dan H2SO4. Pada praktikum ini kita menggunakan metode titrasi iodometri, dan cara kerja yang pertama yaitu pembuatan larutan baku natrium tiosulfat dengan konsentrasi 0,005 N. Dan langkah yang pertama, kita timbang natrium tiosulfat sebanyak 0,6205 gram. Kemudian bahan ini kita masukkan ke dalam LMR. Setelah itu kita ukur Aquades sebanyak 50 ml. Kemudian kita masukkan ke dalam LMR dan kita kocok hingga homogen. Dan kemudian kita tambahkan lagi 10 gram natrium karbonat ke dalam LMR, lalu kita kocok hingga homogen. Setelah itu larutan ini kita masukkan ke dalam labu ukur 500 ml dan setelahnya kita tambahkan Aquades hingga batas standar. D. Pembakuan standarisasi larutan Na2S2O3 dengan KiO3 0,005 N. Yang pertama, pipet saksama larutan KiO3 dengan 25 ml masing-masing ke dalam 3 buah LMR. Yang kedua, timbang Ki 2 gram yang bebas iodat dan 5 ml H2SO4 2N. Yang ketiga, titrasi dengan larutan Na2S2O3 sampai berwarna kuning sampai hilang. Yang keempat, tambahkan amilum sampai berwarna biru. Yang kelima, lanjutkan titrasi sampai berwarna biru tepat hilang. Yang keenam, hitung normalitas Na2S2O3. C. Penetapan kadar iodium garam dapur. Yang pertama, timbang 25 gram garam dan 125 ml air suling. Yang kedua, tambahkan 2 gram Ki bebas iodat dan 5 ml H2SO4 2N. Yang ketiga, titrasi dengan larutan Na2S2O3 sampai larutan berwarna kuning hampir hilang. Yang keempat, tambahkan amilum sampai berwarna biru. Yang kelima, lanjutkan titrasi sampai berwarna biru tepat hilang. Yang keenam, hitung kadar iodium garam dapur.